Selamat datang di Kota Kendal. Kota kecil yang terletak di sebelah barat kota Semarang ini namanya memang tak setenar dengan kota yang lain. Tetapi di kota ini juga mempunyai sebuah cerita. Cerita unik, cerita perjalanan dari sang permata. Dia lahir sebagai pendobrak semangat kaula mudanya di sana. Beberapa waktu yang lalu, namanya pun sempat termuat dalam laman media sosial Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi ini bergerak di industri perfilman dan juga kedai kopi. Kabilan Koop namanya. Kabilan itu dalam bahasa Kendal itu artinya suka, doyan. Tapi doyan yang memang memiliki makna berbagi. Ada doyan yang geragas ya. Geragas itu doyan tapi tidak mau berbagi. Kalau kabilan itu doyan mau berbagi. Misal dia sedang makan duren gitu, terus dia doyan banget sama duren, ada temennya dia panggil, sini bro makan duren gitu. Nah itu orang itu disebut kabilan duren gitu. Nah karena koperasi kabilan film, maka kita kabilan film, suka syuting, doyan syuting, dan mengajak teman-teman yang lain untuk terlibat syuting gitu. Karena syuting membutuhkan orang lain, tidak bisa sendiri. Seperti tim ini kan juga syutingnya kan bareng-bareng gitu. Nah berbagi pengetahuan tentang syuting itulah yang kita butuhkan. Jadi 2019 saya pulang dari Jakarta. Di 1 Januari itu saya sudah pindah dari Jakarta pulang ke Kendal, ke kampung halaman. Lalu sejak 1 Januari itu saya keliling dari kedai kopi ke kedai kopi, menawarkan konsep untuk berbagi kepemilikan. Beberapa kedai kopi sepakat dengan konsep kepemilikan bersama, artinya dikonsep secara koperasi. Namun mereka tidak bisa meyakinkan para teman-temannya. Misal ada kedai kopi yang didirikan oleh 3 orang, yang satunya saya ajak ngobrol, sepakat nih, yang 2 belum tentu sepakat, saya tinggal. Tapi gagasannya kemudian dia tangkap. Ke kedai kopi yang lain juga sama, saya ajak. Dan mereka rata-rata yang sepakat hanya 1-2 orang. Sampai kemudian saya merasa cukup untuk harus berdiri di tanggal 1 Maret karena Maret itu bulan film nasional dan 30 Maret itu hari film nasional, dan koperasi ini adalah koperasi film, maka berdiri di 1 Maret itu merupakan sebuah sejarah buat kita. Maka 1 Maret harus berdiri. Terkumpul hanya 5 orang, lalu duitnya hanya 900.000, tapi kita tetap harus berjalan karena 1 Maret adalah deadline harus berdiri, maka kita dirikanlah koperasi itu. Nah di 1 Maret itu ketika kita mendeklar atau mengumumkan bahwa kita mulai buka, teman-teman yang lain datang, lu kok nggak ngajak kan gitu. Nah, terus yang saya bilang, lah kemarin sudah diajak kenapa nggak mau gitu. Ya udah kita terlibat. Di malam itu, di malam buka pertama, uang kita 900.000 itu habis untuk beli bahan baku sama ngecat. Nah di malam itu ada tambahan 2.400.000 kira-kira gitu. Nah akhirnya besoknya kita lanjutkan untuk gotong royong memperbaiki kedai, dan semakin hari anggotanya semakin bertambah dengan cara menteror. Maksudnya menteror itu begini, ketika kedai kopi kita ini buka, terus ada orang yang kemudian ngopi, ketika kita nyuguhin kopi, kita bilang mau beli kopinya atau beli kedainya atau beli kopi dan kedainya, maka pikirannya akan distraksi, akan kok bisa beli kopi atau beli kedainya atau beli kopi dan kedainya, maksudnya gimana. Disitulah kita menerangkan konsep koperasinya, dan ketika mereka paham, wah berarti ini gotong royong ya, mereka bergabung. Jadi yang bergabung ini sebenarnya juga pelanggan juga. Total sekarang itu 92. Dari 92 anggota ini latar belakang anggotanya lain-lain. Ada mahasiswa, ada anak SMA, ada fotografer, ada filmmaker, ada arsitek, ada barista, ada flight attendant, pramugari,
ada Pak Camat, ada Kepala Dinas, ada anggota DPR, ada UKM, ada tukang nasi goreng, ada tukang nasi kucing. Artinya mereka cukup untuk menyertakan modal sebesar 100.000 sesuai dengan kemampuannya. Kita terangkan bahwa demokrasi ekonomi itu semua orang memiliki hak untuk investasi. Yang berbeda adalah dompetnya. Maka dompetnya pramugari dengan dompetnya tukang angkringan berbeda. Pramugari di tempat kita menyertakan modal sampai 2 juta, pedagang atau tukang angkringan 200.000. Tapi haknya kan sama. Hak untuk memiliki kedai kopinya itu sama. Yang berbeda adalah dompetnya, kira-kira gitu. Untuk di kabilan koperasinya kan kabilan film, itu kita menggunakan modular koperasi. Sebenarnya awalnya adalah teman-teman film itu kan suka ngopi ya, untuk membuat kreativitas. Kita sampaikan bahwa kalau kita ngopi di tempat orang lain, maka keuntungan ngopinya didapat orang lain. Bagaimana kalau kita bikin kedai kopi sendiri, lalu untungnya untuk bikin film? Nah, disitulah teman-teman sepakat. Jadi usahanya koperasi kabelan film itu kedai kopi pertama, terus kedua PH Film, melayani persyutingan untuk masyarakat ataupun instansi. Nah, ini kita sedang menginisiasi untuk prakoperasi petani di Pageruyung dengan gerobak. Jadi usahanya baru 2 yang berjalan, kedai kopi dan film, PH Film, Production House, rumah produksi pembuatan film dan konten. Kendala paling paling dinamis, paling kental di koperasi film itu peningkatan kapasitas, knowledge. Kita kan ingin teman-teman yang terlibat ini mengetahui tentang bisnisnya, sehingga mengetahui tentang resikonya, sehingga mau untuk terlibat mendorong agar kedai dan filmnya itu menjadi lebih banyak pesanan, kira-kira gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita, karena pada saat kita membuat aturan pola kebijakan bahwa setiap anggota wajib mengikuti Diksar, pendidikan dasar, itu tidak semuanya ikut. Yang ikut itu 30%, 70% tidak ikut karena kesibukan ya. Dan itu yang cukup perlu ditingkatkan adalah pendidikan kapasitas tadi, pengetahuan tentang koperasinya. Ya, mereka sepakat gotong royong, tapi kalau nggak mau terlibat dalam pemikirannya kan itu juga menyulitkan gitu. Maksudnya biar mereka nambah modal gitu. Nah, kabilan ngopi itu buka terakhir itu tanggal 6 November 2020. Jadi sempat tutup 2 bulan, pada awal pandemi sempat tutup 2 bulan, Maret, April, Mei kita buka, rame. Tapi dihantam terus. Dihantam oleh petugas COVID. Harus tutup jam 8. Harus tutup jam 8, tapi kita bertahan aja karena masih rame. Hingga satu saat kita ditutup betul-betul sama polisi tanggal 6 November itu, karena waktu 6 November itu kita bikin event festival film yang nonton banyak banget. Terus petugas COVID sama polisi datang, dibubarin. Nah, setelah itu kita wajib lapor. Maksudnya wajib lapor untuk mempertanggungjawabkan buka tadi ya. Akhirnya kita daripada punya persoalan dengan pihak keamanan dan petugas COVID tadi, ya kita tutup sampai hari ini. Kita yang di kedai tutup, tapi kemudian di bulan Februari tanggal 18 tahun 2022 ini kita buka ini di Pageruyung.
kira-kira gitu, yang mendampingi teman-teman petani untuk membangun koperasinya sendiri. Jadi bentuknya ya pendampingan prakoperasi. Kabelan Ngopi dalam setahun itu pernah mendapatkan 90 juta, dan untuk operasional overhead itu 50 juta, dan keuntungannya itu sampai dengan 33 jutaan. Tapi keuntungan 33 juta itu tidak kita bagi berdasarkan hasil rapat, kita gunakan untuk menambah aset dari koperasi, seperti beli mesin pendingin, terus memperbaiki wastafel yang habisnya sekitar 27 juta. Dan yang sisanya tidak kita bagi lagi, tapi untuk menambah modal menu kan butuh tambahan, bukan update, butuh tambahan. Misal dulu kita nggak punya menu nasi goreng, terus kita ada menu nasi goreng, kita kan beli alat satu, beli bahan baku. Nah, sisanya dari 27 juta tadi sekitar 6 juta untuk menambah menu makanan berat. Jadi keuntungannya tidak dibagi, tapi ditingkatkan dalam bentuk modal aset, kira-kira gitu. Kalau untuk bisnis ya hanya dua yang kita ambil untungnya, yaitu bisnis kedai kopi dan bisnis film. Kalau inovasi, kita mengembangkan tentang fermentasi, tentang seni budaya, itu bagian dari eksperimen ya, belum mendapat keuntungan, artinya masih menyemai. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi Kabelan Film ditunjuk menjadi ketua panitia dalam pagelaran wayang, pagelaran ketoprak. Tapi kan itu tidak bisa terus kita minta secara ekonomi kalian bayar saya gitu, karena ini masyarakat seni kan juga masyarakat gotong royong. Setidaknya ada transfer knowledge bahwa seniman itu perlu mengetahui tentang manajerial sebuah pertunjukan, kira-kira gitu. Kita mendampingi itu, kita catat, kita seniman kan rata-rata berkesenian. Soal administrasi dan birokrasi, seniman itu lebih fokus pada karyanya. Maka kita bantu pada mencatatkan apa yang dibutuhkan oleh para seniman. Misal kita harus menyewakan sound system, teratak atau tenda, menyiapkan konsumsi, lebih ke bagaimana seni itu bisa berjalan. Itu inovasi kita salah satunya. Jadi masuk di bidang seni dan masuk di UMKM mendampingi digital marketing. Jadi motivasi kita mendirikan koperasi film Kabelan ini salah satunya adalah membuat wacana baru bahwa koperasi tidak melulu simpan pinjam, koperasi tidak melulu bisnis kecil-kecil, koperasi juga ada di industri kreatif, industri seni, bahkan di tingkat dunia. Masyarakat film di Inggris, di Australia, di Kanada, di Selandia Baru itu ketika menjalankan industri film dengan cara berkoperasi. Nah, kalau di Indonesia tidak pernah ada contohnya, maka wacana membangun koperasi konten atau film itu tidak akan pernah terwujud. Nah, Kabelan memulai saja. Ini yang kedua, muncul lagi koperasi Indonesia Baru. Ini koperasi konten multimedia. Jadi dia memproduksi foto dan video beserta data untuk dijual ke masyarakat, dijadikan konten, kira-kira gitu. Terima kasih Kabelan Koop. Terima kasih telah menjadi bagian sejarah manis dalam perkoperasian Indonesia.